Kali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Soal yaitu adakah Rabb itu pergi dan datang? Di situ masih Tuhan kalimatnya ya. Adakah Allah itu pergi dan datang? Baru nanti jawabnya ke mutasyabihat. Ya, jawab. Itu dia. Jawab, tiada Allah itu pergi, datang dan berpindah. Bermula sekalian itu lazim lagi baharu. Jadi pengertian dia datang itu tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi kan kemarin ada hampir kan itu Bu? Hampir itu juga bukan berarti kalau hampir makna kita berdekatan seperti ini, tidak seperti itu. Nah, kan itu dia. Jadi penajaman itu lagi ya. Jadi sekarang apakah hampir itu dia berarti datang begitu? Mendatangi ke sini? Seperti tidak ya. Kalau dia hampir itu datang berarti baharu dia. Jadi datang hampir Allah itu bukan seperti itu, bukan datang dia. Kalau kita menghampiri pasti datang tuh. Allah tidak. Ya. Dan apa kata kamu pada ayat dalam Quran waja'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu atau Tuhanmu, maka adalah ayat itu ya mengata datang Tuhan itu dengan makna ya. Apa makna ayat itu? Itu adalah nanti di bawahnya lagi jawabannya. Bermula ayat itu setengah disebut adalah itu namanya ayat mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Ayat yang wajib ditakwilkan maknanya. Jadi kalau di kuliah, mata kuliahnya namanya hermeneutik. Hermeneutik itu adalah pentakwilan. Jadi kebetulan semester ini Ridwan yang ngajar hermeneutik. Ya. Jadi mutasyabihat itu ayat yang ditakwilkan, harus ditakwilkan maknanya. Ditakwilkan ya maknanya. Jadi ya makna yang datang itu adalah suruhannya atau tegahnya. Jadi datang di situ bukan, tapi suruhannya dan tegahnya. Berarti perintahnya dan larangan itu artinya datang. Gubernur telah mendatangi jalan-jalan sehingga jalan itu baru. Itu tidak perlu gubernur itu turun ke jalan itu. Cukup perintahnya itu telah mendatangkan. Gubernur telah melarang. Tak perlu gubernur itu pergi ke tempat-tempat gelap itu. Tak perlu dia ke situ. Cukup perintah larangan itu. Itu dia datang. Itu berartinya. Jadi datangnya Allah itu perintahnya atau larangannya itu disebut datang. Dapat? Bisa dipahami? Itu pengertian datang. Ya, itu datang. Adapun dalam Al-Quran, jadi ada dalam Al-Quran itu dua. Pertama ada namanya ayat-ayat muhkamat. Kedua ada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat itu tidak perlu ditakwilkan, karena itu adalah ayat-ayat hukum. Contoh di dalam surat ke-24. Surat 24 itu surat An-Nur. Ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani. Gadis perawan dengan bujang perjaka apabila berzina. Jadi definisi zina itu Bunda, bertemu dua hitan, bertemu saja itu zina. Tapi belum dapat hudud, belum dapat hukum. Kapan dapat hukum? Lewat kepala zakar itu masuk, itu dapat had. Itu dia. Maka laki-laki
perawan dan bujang perjaka berzina, berarti lewat kepalanya, maka jilidlah mi'at jaldah, masing-masingnya 100 kali. Wala tuhus, dan kamu tidak boleh balas kasihan. Jadi praktek zina, rajam jilid itu, ini tiang ibaratnya bunda, tiang. Lalu di sini dia ada berdiri di sini, ini ada tali, dan laki-laki tidak boleh pakai baju. Itu praktek jilid. Dicambuk, dalam Islam ada namanya al-gojo. Di zaman Umar bin Khattab saja itu gaji kejati kalau kita ya, nah, itu mencapai 800 juta. Maka dia tidak serumah dengan rakyat. Apa tujuannya? Kalau dia udah kaya, dia tidak bisa terima sogok. Dan memukulnya wajib terangkat tangan dari ketiak. Ini boleh kita pukul istri untuk pendidikan, boleh pukul anak, tapi tangan tak boleh terangkat dari ketiak. Kalera mah. Itu dia. Itu dia. Itu untuk pelajaran. Tapi untuk jilid wajib terangkat. Ya, ada 2 meter tali itu terbuat dari besi sebesar ini. Itu biasa belum sampai hitungan 100 itu terkelupas kulit tuh. Kadang mati di situ. Kalau dia tidak mati, dibuang dari kampung itu minimal 1 tahun, tidak boleh. Kenapa? Karena mencampurkan hak dengan yang batil. Zakar laki-laki, hak farad wanita. Farad wanita, hak zakar laki-laki. Kapan? Lewat akad nih. Maka nikah itu adalah walabzun, suatu lafaz untuk menghalalkan kawin. Jadi nikah dia untuk kawin. Kawin itu apa? Asiruhunna bil ma'ruf, untuk saling senang menyenangi. Jadi seimbang. Tidak boleh suami yang senang, istri tidak. Nah, itu dia. Jadi kalau tidak sampai asirun bil ma'ruf itu, maka terjadi namanya nusus, istri durhaka. Kenapa? Dia belum puas, ini udah puas. Batinnya mendongkol. Maka nusus durhaka itu ada dalam bentuk cuek melayani suami. Biasa dibuat kopi, kini tidak buat kopi. Itu durhaka dalam bentuk nusus. Disebabkan batin. Maka batin itu adalah zahirnya. Kan itu syariat yang dizahir. Jadi batin yang dizahirkan, itu dia. Jadi kesenangan itu ada di batin. Maka apabila sampai asiru hunna bil ma'ruf itu, bahagialah dia. Itu dia. Kalau seimbang, kalau jadi anak sperma itu pasti anak soleh dan berilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia ini belum sampai, ini udah sampai, itu jadi sperma pasti anak bodoh, kurang akal dan lemah fisik. Maka di kajian fikih haram kita nikah, satu nasab kena mengurangi nafsu. Maka di kajian fikih, ya ma'asyar sampah, wahai pemuda, apabila kamu sanggup cepat beristri. Karena pemuda itu bersemangat, semakin bersemangat semakin pintar anak. Semakin lemah semakin tolol anak. Maka dimediskan juga tidak boleh satu gen, itu satu tidak boleh, melemahkan. Itu dia. Nah, jadi itu namanya ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum. Yadun mencuri, ya mungkin 1.200.000 udah potong tangan loh. Mencuri dapat definisinya bu ya? Apa definisi mencuri itu bu? Mengambil, ini ada merampok, ada menjamret, ada tuh bu. Ada penyamun, beda-beda tuh. Kalau mencuri, mengambil sesuatu boleh saja dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik dengan tujuan memiliki. Itu namanya mencuri. Kalau terang-terangan merampok. Antara suka dan tidak suka menjamret. Beda lagi. Beda bu, dia beda bu definisinya. Nah beda. Itu mencuri. Jadi kena rambutan tuh berbuah segini, pura-pura nelpon dia, ini masuk ke kantong, mencuri dong. Sembunyi kan. Nah kalau berdua itu bukan mencuri lagi, itu namanya suap. Beda lagi, beda-beda dia. Itu dia. Itu namanya ayat-ayat muhkamat. Jadi mencuri seharga 100, potong tangan, itu muhkamat. Ayat-ayat hukum. Dan kedua ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang perlu takwil. Maka ada ayat nanti lagi. Sumastawa alal ars, Allah duduk di atas aras, itu takwil.
tangan Allah di atas tangan manusia. Jadi tidak boleh diartikan, oh pantas kita berdoa begini, karena tangan Allah di atas. Bukan. Itu artinya kekuasaan manusia tidak akan pernah bisa melampaui kekuasaan tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat takwil. Takwil. Itu ayat namanya mutasyabihat. Artinya mutasyabihat. Nah, di sini ada kalimat lagi, ya, kamu mutasyabihat wajib dipalingkan maknanya. Wajib dipalingkan maknanya. Jumpa Bu? Jumpa? Dipalingkan maknanya kepada munasabah akan dia yang menyerupakan. Tapi munasabah itu tasbih Bu. Jadi musabbah bi. Serupa tempat penyerupaan yang diserupakan. Maka engkau bagaikan monyet. Berarti dia bukan monyet. Itu dia. Bagaikan, betul? Engkau laksana bulan. Dia bukan bulan itu. Dia bagaikan cuma. Jadi ini itu musabbabi. Ya adatnya ada nanti ya. Tempat yang diserupakan, nah itu dia. Itu jatuh setelah kajian kinayah, ya. Tasbih itu dia, majas, itu dia ke sana. Maka itu kajiannya namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Jadi kalau di ilmu linguistik masuk di itu ya. Jadi ada namanya semiotik, ada namanya semantik, adanya pragmatik. Pragmatik itu lawan tutur memahami makna penutur. Maka orang dulu, orang tua kita itu ahli ilmu pragmatik. Contoh, anaknya mau pergi malam minggu, mak, ambo pergi malam minggu, mak sama Saparudin go, katanya ya. Lalu kata emaknya, jam berapa pulang nak? Jam 9. Lah jam 10 lu pulang leh. Lah jam 11 lu pulang leh. 2 boleh kurang 5 menit baru pulang. Lalu begitu sampai di rumah, apa kata maknya? Alhamdulillah, lejo tentu jalan ke rumah ya nak. Itu senang maknya tuh marah tuh. Marah bersangatan. Karena dia mempunyai ilmu pragmatik, sang anak sopan. Anak minta maaf mak, ini tadi bocor. Abang pun anti iut. Ingat nanti itu dia. Tapi kalau amak-amak sekarang kalera, janji enggak balik-balik. Lagi apa parah ni? Akhirnya anak durhaka karena kita tidak punya ilmu. Makanya wajib ada ilmu untuk berumah tangga. Makanya kadang-kadang ada BP 4. Cuma kadang yang tukang kasih materi ini enggak pula sampai ilmunya. Itu masalah. Itu masalah. Itu. Iya. Nah itu namanya ayat-ayat mutasyabihat.